Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham dari sektor perbankan. 4 saham diantaranya adalah saham dari bank digital ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BBRI. Oke, saat ini Bank BRI ini ada tepat di area supportnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini area support di kisaran harga 5.400-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BBRI ini masih ada di atas garis MA20 di range harga 5.400, maka BBRI masih berpotensi dia melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Dan targetnya di sini ada area harga sekitar 5.600 hingga 5.625 teman-teman. Oke, ini target dari kenaikan saham Bank BRI. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini nih masih cukup menarik ya teman-teman ya, mengingat candle Bank BRI ini tepat ada di area support teman-teman. Oke, jadi kita bisa amati kalau misalkan dia mampu bertahan di atas garis MA20, kita bisa entry buy. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, kita wait and see terlebih dahulu, menunggu dia ada di area support selanjutnya. Nah, kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka BBRI berpotensi dia akan turun dan dia akan menguji area support terdekat. Di sini ada area MA60 di harga 5.075 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry, bisa mulai cicil beli untuk saham BBRI. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BBRI tanggal 9 Juni kemarin, hari Jumat ini asing ada net sell ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kalau kita lihat di sini jelas ada distribusi. Kita bisa melihat ada 3 broker paling atas, ada ZP, YU dan RX yang melakukan distribusi di saham BBRI. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode BBHI ini dari saham bank digital. Oke, kita lihat BBHI pada hari Jumat kemarin dia menguat 18,5% ya teman-teman. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Dia sempat ada di harga tertingginya yakni di harga 1545, namun pada saat penutupan dia ditutup di harga 1505 teman-teman. Ini kalau kita lihat ini BBHI tepat ada di area garis MA100 ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry saham BBHI, teman-teman bisa memanfaatkan area support di area harga 1490-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BBHI ini masih bertahan di atas area MA100, maka BBHI berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dan targetnya di sini ada area resistance terdekat di area harga kisaran 1620 teman-teman. Oke, area sini targetnya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry, teman-teman bisa cicil beli ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ternyata besok BBHI ini gagal bertahan di atas area MA100 di area resistance ini, maka BBHI akan cenderung dia terkoreksi teman-teman. Kalau dia koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini kita bisa melihat area support di garis MA60 di kisaran harga 1365 teman-teman ya. Oke. Secara pergerakan tren ini BBHI ini dia sudah ada di fase uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik untuk BBHI teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BBHI. Apakah asing ada net buy? Kita lihat ini asing ada net sell ya teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi kalau kita amati ini ada akumulasi. Kita bisa lihat ini ada top 2 broker paling atas, ada PD dan NI yang mengakumulasi saham BBHI teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode bank. Oke, bank pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 8,4%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Secara pergerakan tren ini bank bergerak di fase uptrend. Bank mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham bank ini berada atau bertahan di atas garis MA20, maka bank masih berpeluang dia menguat teman-teman. Ini kalau misalnya kita melihat bank ini dia ada di area MA200, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham bank ini lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Menunggu dia benar-benar berhasil break dan close di atas garis MA200 teman-teman. Karena kalau misalkan dia besok gagal menembus area MA200, maka ada kecenderungan bank ini bergerak turun teman-teman. Dia akan berpotensi dia koreksi kalau dia gagal menembus area MA200. Kalau dia turun, maka dia akan berpeluang dia akan menguji area support terdekat. Di sini ada MA5 dan MA20 teman-teman. Oke. Di area sini di area harga kisaran 1320 hingga 1340. Jadi kalau dia koreksi dan menyentuh area support di MA5 dan MA20, kita bisa mengamati. Kalau misalkan dia ada pantulan, maka kita bisa entry buy teman-teman ya. Oke.
Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham bank, teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk bank. Oke, bank hari Jumat kemarin ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada top 3 broker teratas yang bisa kita perhatikan. Ada CC, BK, dan AK yang mengakumulasi saham bank, teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan bank besok berhasil ditutup di atas area MA 200, teman. Karena kalau dia berhasil close di atas MA 200, maka bank berpeluang dia melanjutkan penguatan, dan targetnya di sini kita lihat ada area resisten di harga kisaran 1495, teman-teman. Oke, next ada saham Arto. Oke, untuk Arto ini dia hari Jumat kemarin berhasil menguat 8,5% ya teman-teman ya. Secara pergerakan tren nih, Arto ini dia bergerak di fase uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA 20, teman-teman. Oke, dan kalau kita amati MA 100 ini juga berhasil ditembus ya teman-teman ya. Kita juga sudah pernah membahas pergerakan saham Arto pada saat Arto masih ada di area support MA 20, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dulu udah entry posisi di saham Arto, saya ucapkan happy cuan ya teman-teman ya. Oke, namun bagi teman-teman yang ingin entry atau yang baru ingin masuk di saham Arto, lebih baik nunggu koreksi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengamati area-area support. Di sini ada MA 5 di kisaran harga 2710, teman. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham Arto ini, lebih enaknya kalau dia koreksi, teman-teman, karena dia udah naik lumayan kenceng ya teman-teman. Dari kita lihat ini dari area garis MA 20 dia naik, kalau kita ukur dia udah naik sekitar 33%-an, teman-teman. Jadi udah cukup tinggi ya teman-teman ya kenaikannya. Kita bisa manfaatkan kalau misalkan dia koreksi, kita entry, dan kita bisa mengamati area support di garis MA 5 ini, teman-teman. Oke, ini targetnya kita bisa lihat ini ada area resisten di kisaran sini, teman ya. Target pergerakan atau kenaikan saham Arto yakni di area harga 3610 hingga 3800, teman. Oke, ini masih cukup menarik, dan kalau kita amati ini masih ada area MA 200 ya teman-teman. Ini ada area resisten yang nantinya berpotensi juga akan diuji oleh saham Arto apabila dia berhasil break dari area harga 3780, teman-teman. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan Arto berhasil melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Arto. Oke, Arto hari Jumat kemarin nih asing ada net buy. Ini kalau kita lihat dari tanggal 8 Juni kemarin nih asing terus melakukan akumulasi di saham Arto. Untuk broker transaksi kita lihat ini juga Arto ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat di top 5 broker teratas ada AK, ZP, KZDX, dan YO yang mengakumulasi saham Arto. Oke. Next kemudian ada saham dan kode BBYP. Oke, BBYP ini juga kita lihat pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 4%. Namun kita lihat ini ada area MA 20 yang merupakan area resisten, sempat disentuh oleh saham BBYP, namun pada saat market close dia masih ditutup di area di bawah MA 20 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat ini MA 20 ini merupakan area resisten yang cukup kuat, teman-teman. Di selama pergerakan saham BBYP ini belum berhasil menembus area MA 20, maka ada kecenderungan BBYP dia akan bergerak turun, teman-teman. Kita bisa mengamati ada area MA 5 teman-teman ya, di kisaran harga 494 yang bisa kita jadikan area untuk melakukan pembelian, yakni di area MA 5 ini, teman-teman ya. Kita nunggu koreksi. Kalau dia besok dia menyentuh area MA 5 dan dia mantul, maka kita bisa entry buy. Targetnya tentunya masih sama di area MA 20 di kisaran harga 535, teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham BBYP ini masih berada di atas garis MA 5, maka BBYP masih berpeluang dia menguat. Namun sebaliknya kalau MA 5 ini dijebol, maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat ini, apabila pergerakan saham BBYP ini berada di bawah garis MA 20, tren masih bergerak di fase downtrend ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham BBYP. Oke. Hari Jumat kemarin asing ada net buy. Oke, untuk broker transaksi kalau kita amati ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini CP yang melakukan penjualan dengan jumlah lot yang cukup banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Oke.
Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.